Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang penuh berkah ini kita kembali berkumpul di Masjid Darul Ikhlas dalam rangka untuk tafaquhu fiddin, dalam rangka untuk mempelajari agamanya. Tentunya adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya. Karena kita diberikan nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melangkahkan kaki menghadiri majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak lupa juga kita patut syukuri adalah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Karena ini adalah nikmat yang sangat besar, yang mana seseorang itu bisa selamat di dunia dan di akhirat kalau dia sebagai seorang muslim. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini para hadirin jamaah Masjid Darul Ikhlas, kita ini masuk ke tahun 2025, kita insya Allah membahas kitab yang baru. Nah, kita kemarin sudah menyebutkan tentang biografi penulisnya pada pertemuan yang lalu. Nah, kita sekarang masuk ke dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Ya. Ini kitab ini bisa banyak download ya, terjemahannya juga sudah banyak, download juga gratis. Ya, ada nanti kalau yang bukan HP bisa cari, ya. Ataupun nanti kitabnya juga, ya. Nanti ada juga banyak ya, gratis juga. Jadi bisa download, silahkan kalau yang mau nyimak kitabnya. Baik, kita akan mulai masuk ke materinya. Materi awal yaitu bab yang pertama, bahwasanya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Yani beliau memulai kitabnya ini dengan basmalah, di mana hal ini beliau lakukan dalam rangka meneladani kitabullah azza wa jalla. Yang mana kita tahu bahwasanya Al-Quran ini diturunkan, yang pertama adalah surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Dan di surat Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun memang ada istilah para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surah Al-Fatihah maupun tidak. Ya. Kalau yang mazhab qiraah yang kita baca, qiraah Asim, maka termasuk dalam Al-Fatihah. Kalau di qiraah lainnya misalnya dari mazhabnya Madani seperti qiraahnya Imam Nafi, tidak termasuk. Tapi mereka sepakat untuk meletakkan basmalah sebagai awal surat, kecuali dalam surat At-Taubah. Hanya perbedaannya adalah apakah dia termasuk bagian dari surat tersebut atau tidak. Nah, di Al-Fatihah, khusus Al-Fatihah ada dua mazhab tadi, ada yang masukkan sebagai surah Al-Fatihah, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak terus bagaimana hitungannya? Ya, mereka sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Nah, kalau tidak bagaimana?
Kan kalau kurang satu, bismillahnya nggak termasuk ayat, berarti langsung alhamdulillah. Nah, terus ayatnya kan berarti kurang. Maka mereka yang mengatakan bahwasanya basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, mereka membagi surat yang terakhir, ayat yang terakhir dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Jadi sama hitungannya 7. Ya, ini ada di mushaf ya, di mushaf qiraah Madani misalnya, di qiraah Nabi ya itu enggak termasuk. Itu masalah basmalah. Kemudian beliau juga meladeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada waktu itu pada penguasa-penguasa negara lain ya, ketika beliau berdakwah dengan lewat surat juga ya, karena istilahnya tidak sampai ke sana kan, ya, belum sampai ke sana ya, nggak seperti zaman sekarang ini kan, alat-alat sudah modern ya, ada pesawat, ada ini ya. Dulu ya kalau perjalanan itu ya jauh sekali, paling ke Romawi, ke Persia itu jauh sekali. Makanya mungkin pernah saya sampaikan kenapa Najd ya, Mekah itu nggak dijajah ya. Jadi Mekah Madinah itu tidak dijajah, artinya bukan di bawah kekuasaan Romawi dan juga bukan di bawah kekuasaan Persia. Waktu itu dua imperium ini adalah superpowernya waktu itu ya. Negara superpowernya itu Romawi dan Persia. Mereka saling perang dingin waktu itu ya, masih berebut istilahnya berebut pengaruh ya. Tapi mereka nggak menguasai Mekah dan Madinah. Ya salah satu alasannya karena memang jaraknya jauh. Jadi bayangkan kan, sampai sekarang itu masih ada kan ya, namanya apa, empty zone ya, zona kosong atau Rubul Khail ya. Rubul Khail itu padang pasir ya, terbesar di dunia. Nah ini sekarang 2/3-nya itu masuk ke wilayah Arab Saudi ya. 2/3 padang pasir itu masuk ke wilayah Arab Saudi. Dan dulu nggak ada pesawat ya. Jadi kalau mau melakukan perjalanannya darat. Nah kalau nggak siap ya mati di jalan gitu, karena nggak ada air sama sekali kan, padang pasir ya, bayangkan padang pasir ya. Sampai sekarang pun ada orang yang melintasi itu masih ada yang mati gitu ya. Jadi mungkin nekat ya jalan ya, ternyata kehabisan bensin, atau mungkin dia perkiraannya bensinnya nyampe, ternyata mungkin ada kerusakan, nah rusak di jalan, nggak ada yang nolongin, mati di jalan di situ ya, karena nggak ada air, mungkin bekal air ya udah habis ya. Maka bangsa Romawi dan Persia nggak berminat. Kemudian yang kedua ya, mau apa di sana, nggak ada apa-apa, nggak ada sumber apa-apa ya. Jadi sudah jauh-jauh ke sana, kemudian ternyata menguasai di sana nggak ada apa-apa ya kan, nggak balik model. Makanya Mekah aman waktu itu ya, nggak dijajah oleh Romawi dan juga Persia. Nah sebab itu maka Nabi SAW pun ya, kita bisa bayangkan ya, kalau dakwah harus jauh sekali ke sana, ya perjalanannya itu tadi kan ya, perjalanannya itu sudah berbulan-bulan. Maka lebih efektif mungkin beliau waktu itu ya pakai surat. Kemudian maka beliau pun sampaikan surat kepada beberapa penguasa ya, Romawi kemudian Persia. Ya, Romawi dibaca suratnya, Heraklius pun ketika membaca surat tersebut pun sebenarnya sudah ada ketertarikan, karena memang Heraklius waktu itu Kaisar Romawi menguasai ilmu nujum, ya, dia ahli nujum. Dan menurut ahli nujum itu memang sudah ada muncul, nanti ada muncul nabi baru gitu ya, sudah tanda ya. Jadi ibaratnya ilmu nujum itu ilmu sesat memang ya. Jadi di sini yang membuktikan kenabian Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya dari yang benar Al-Quran dan hadis, cuma juga dari hal-hal yang seperti itu. Orang Nasrani juga pendeta juga sudah tahu. Makanya Heraklius kemudian menulis surat kepada temannya yang ilmunya itu setara ya, pastor ya, dikirim surat, kemudian dibalas benar seperti itu. Memang sudah ada tanda-tanda munculnya Nabi. Makanya ketika ada orang yang mengaku sebagai Nabi waktu itu kan masih samar-samar ini, mengaku sebagai Nabi di daerah Arab, di daerah Mekah. Maka waktu kebetulan ada kafilah dagang ke Syam ya, maka dipanggil Abu Sufyan waktu itu yang jadi pemimpinnya, suruh duduk ya, karena paling dekat kekerabatnya dengan Nabi SAW. Dan ditanya semuanya dan benar semuanya, diklarifikasi dan benar itu adalah seorang Nabi. Cuma memang di akhir kehidupannya Heraklius nggak jadi masuk Islam. Ketika itu beliau kumpulkan seluruh petinggi-petingginya lah ibaratnya ya, jenderal-jenderalnya, menteri-menterinya kumpulkan semua, ruangannya dikunci ya, dari luar, kunci dari luar ya. Kemudian dia duduk, kemudian disampaikan, ini saya akan menyampaikan hal yang penting.
kalau kalian mau menerima seruan ini, kalian pasti akan berjaya. Gitu. Yaitu kalian masuk Islam, langsung pada bubar semuanya. Ya. Mereka mau ngabarkan kepada yang lainnya kan. Nah ternyata ketika bubar semuanya, tapi kan pintunya sudah terkunci semuanya, jadi mereka pun nggak bisa buka. Hanya Heraklius pun manggil, ya sini kumpul lagi. Ya. Kalau bahasa sekarang tadi saya ngeprank, saya cuma ngecek kalian kira-kira agama kalian bagaimana, dan saya lihat kalian bagus. Ya. Semuanya tari semua, tadi bagus, gak ada yang mau masuk Islam. Nah, udah dia ngeprank. Setelah itu ya sudah, setelah itu. Nah, jadi Heraklius ini akhirnya jadi masuk Islam. Tapi surat Nabi SAW itu diempling-empling kalau bahasa kita ya, disimpan, kemudian dikasih lagi ke anak-anaknya sehingga Romawi itu pun hancurnya lama. Beda dengan Kisra ya. Kisra ketika menerima surat tadi, kemudian apa ini? Ini Arab orang istilahnya Badui ini. Macam-macam ini, disobek suratnya. Nah, kalau kita lihat perangnya dengan Kisra itu kan, mereka kan meremehkan kemampuan kaum muslimin. Walaupun ternyata mereka kalah ya, perang Zalatul Silsal ya. Perang apa istilahnya disebut dengan Zalatul Silsal karena pakai rantai ya. Saking mereka takutnya dengan kaum muslimin dirantai, 10 orang dirantai supaya enggak lari. Ya. Makanya perangnya disebut dengan perang Zalatul Silsal itu. Nah, itu sampai mereka ketakutan. Walaupun mereka meremehkan kan, ini orang Arab kok bisa begini, sekarang berani ngelawan ya. Dan akhirnya mereka pun tumbang ya, sampai kemudian dikalahkan. Karena apa? Merobek surat Rasulullah SAW. Ketika terima, baca, apa-apaan ini disobek. Nah, maka Rasulullah ketika itu, misalnya nanti Persia akan dirobek-robek oleh kaum muslimin. Dan itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, di situ di surat tersebut Rasulullah SAW memulainya dengan misalnya kepada Romawi misalnya dalam Sahih Bukhari disebutkan isi suratnya min Muhammad Rasulillah ila azimur Rum ya, dari Muhammad Rasulullah kepada pembesar Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sifat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Aslim taslam. Kalau masuk Islam disayangkan selamat. Nah itu Syekh Muhammad bin Abdullah pun meneladani hal tersebut. yakni beliau memulai dengan basmalah sebagai bentuk tadi meneladani kitabullah yang dimulai dengan basmalah dalam surah Al-Fatihah, dan juga meneladani Nabi SAW yang memulai risalahnya dengan basmalah. Nah mungkin ada pertanyaan sekarang. Nah bagaimana kalau sekarang kita kan pakai WA? Ya, WA itu bagusnya pakai basmalah atau pakai salam? Nah, basmalah atau pakai salam? Nah, jadi kita mulai ketika kepada orang kita ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Nah, maka dalam hadis juga ada disebutkan Assalamu qoblal kalam. Salam itu sebelum berbicara. Ya. Maka dalam hal ini ya tinggal kita lihat, karena ini memang WA ini adalah hal yang baru ya, maksudnya baru ada zaman-zaman ini kan. Maka ya tinggal dilihat WA ini fungsinya apa. Ya. Kalau saya pribadi ya kita lihat dulu. Kalau misalnya WA ini kita seperti percakapan, maka bagusnya dimulai dengan salam. Misalnya kita mau tanya kabar kan kayak berbicara kan, maka dimulai dengan salam. Karena kalau berbicara itu dengan salam. Tapi kalau istilahnya kan WA ini kadang risalah juga, maksudnya tulisan gitu. Kadang kita misalnya forward ya, diteruskan ke orang lain, bentuknya berupa risalah, maka dimulai dengan basmalah. Nah, ini sunnahnya begitu ya. Jadi kita atau gabungkan aja dua-duanya ya. Kalau bingung gabungkan aja dua-duanya. Bismillah dan salam. Nah, ini dalam hal adab-adab untuk apa istilahnya menulis surat ya. Jadi beliau mulai dengan itu ya. Kemudian memulai bismillah juga sebagai bentuk untuk tabaruk, yaitu kalau bahasa kita ngalap berkah ya. Ngalap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini boleh ya, ngalap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulainya dengan basmalah. Sebagaimana para aimah lainnya. Seperti Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari kalau kita buka di kitab Sahihnya juga memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian dalam salah satu naskah beliau juga memulai dengan sholawat. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dalam salah satu naskah. Maka ini juga termasuk adab juga ya, kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tahmid, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam dan seterusnya.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian Al-Imam rahimahullahu taala memulai kitab tauhid ini dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, di sini Al-Imam ingin mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya dalam kehidupan kita ini kita harus punya visi dan misi. Nah, jadi nggak cuma hanya calon wali kota ya atau bupati ya, atau yang lainnya, ada visi dan misi. Ya, memang itu kan penting kan visi dan misi ini, walaupun kadang orang nulis visi dan misi ini ya sekedar pakai konsultan. Jadi kadang ya nulis saja kata-katanya bagus tapi kosong dari ruhnya ya. Maka tentunya kita ketika visi dan misi ini ya harus sesuai dengan apa yang memang itu adalah tujuan kita ya. Visi ini adalah kan berisi tentang tujuan atau cita-cita. Sedangkan misi adalah bagaimana cara untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya apa sih sebenarnya ya visi dan misi kita ini di dunia ini. Maka Allah mengatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka jelas sekali apa visi misi kehidupan kita di dunia ini, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mungkin misalnya ada pemikiran kita, berarti kalau begitu kita sholat saja ya, nggak usah kerja. Ya, ini berarti salah memahami ya. Karena makna ibadah itu bukan sesempit itu ya. Apa sebenarnya itu ibadah itu? Nah, maka para ulama mengatakan ibadah ini secara bahasa adalah artinya itu ketundukan, perendahan diri. Makanya disebut hamba, kan ada ibad ya, seorang hamba, budak ya, abdu, budak ya, budak ini kan tunduk ya, pada poinnya itu kan. Adapun secara istilah ibadah itu adalah didefinisikan dengan baik oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini banyak dinukil oleh para ulama, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yadhahu minal aqwali wal af'ali zahira wal batina. Apa itu ibadah? Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup setiap apa yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi ibadah ini definisinya adalah semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Baik itu yang zohir, perbuatan atau ucapannya zohir, maupun yang batin. Jadi itu ibadah. Nah, kalau begitu kerja ibadah bukan? Ya Allah suka enggak dengan kita bekerja? Oh, bekerja itu bisa memberikan nafkah kepada anak istri. Dan ini adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada seorang suami, seorang kepala rumah tangga. Berarti Allah cintai, Allah ridhoi. Nah, berarti itu ibadah. Jadi ibadah itu pengertiannya luas, tidak hanya orang sholat saja, zakat saja, puasa saja. Ya, sebagaimana orang istilahnya ketika dia terpetik ibadah, oh berarti puasa aja, nih, sholat aja. Yang enggak seperti itu ya. Jadi ibadah itu luas. Maka tujuannya kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah. Dan memang benar dalam hadis Nabi SAW yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, harta itu diciptakan untuk sholat. Harta itu diciptakan untuk sholat. Harta itu dibuat untuk sholat. Maksudnya apa? Maksudnya memang ya ini perkataan yang mungkin di bak truk ya. Jadi kita ini hidup ini nunggu untuk sholat. Kerja ini hanya selingan saja. Ya betul itu. Itu filosofinya betul maksudnya ya. Walaupun kenyataannya ya ternyata ketika kerja lupa sholat ya. Saking sibuknya lupa sholat. Bahkan sampai meninggalkan sholat karena kerja.
Nah ini bahaya kan itu. Jadi memang kita kerja ini ya untuk menunggu waktu-waktu sholat. Hati harta diciptakan ini untuk sholat memang. Jadi ketika kita makan, minum, kan kita sholat kan butuh, ketika kita beribadah kan butuh energi. Ya, butuh makan, butuh minum. Nah cara mendapatkan makan dan minum ya bekerja misalnya salah satunya. Ya, maka istilahnya ya harta ini diciptakan memang untuk sholat. Jadi itulah tujuannya. Ya. Jadi bukan semata-mata kemudian untuk apa istilahnya untuk bersenang-senang di dunia saja. Ya. Walaupun ini memang godaannya begitu. Ya di dunia ini kan godaannya begitu. Ya. Maka orang banyak yang lupa. Maka ketika Nabi SAW melihat ya setelah kemenangan-kemenangan Islam, nah, mulai banyak kan harta rampasan. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, bukanlah kemiskinan yang aku khawatir kepada kalian, tapi yang aku khawatirkan adalah dibukakannya pintu-pintu rizki. Kemudian kalian pun lalai. Maka seperti itu kan kondisinya. Ya. Kalau kita lihat sejarah para nabi, maka semakin dekatnya kehancuran itu ketika orang-orang kayanya menolak kan gitu kan. Disebutkan orang-orang kaya itu ketika menolak dakwah, nah kemudian itulah kehancuran. Jadi memang ya fitnah harta memang sangat besar sekali. Nah, banyak orang yang dulunya dia istilahnya istiqomah dalam agama, ketika didapatkan harta sudah mulai berubah. Ya, tadinya masih belum punya uang banyak, ya, sholatnya rajin ke masjid. Ya, sudah mulai uangnya banyak, sudah nggak ke masjid lagi. Ya, sholat pun kadang harus diingatkan dulu. Ini sudah ini duhur ya. Oh ini asar ya. Sudah mau 5:30 ya. Ini asar ya, belum asaran ya. Saking sibuknya. Ya, banyak bisnisnya ya sibuk sampai lupa. Ya, kalau nggak diingatinnya belabas. Ya, karena saking sibuknya memikirkan masalah sholat. Nah ini apa istilahnya terkadang begitu ya, seorang itu terkadang di apa istilahnya diuji dengan harta. Jadi harta itu kadang ujian juga. Walaupun orang pengennya banyak yang kaya tentunya. Karena kalau kaya kan ini kalau saya kaya saya akan ini sedekah gini-gini. Ya bagus memang. Ya, makanya kemarin ada yang aneh ya, ada kasus koruptor 300 triliun dihukum 6,5 tahun. Nah, ini oke lah, secara keadilan nggak adil. Cuma ya ini jangan sampai kita salah juga. Kemudian banyak orang, oh saya rela saya di penjara, saya dapat 300 triliun. Nah ini dalam hadis dikatakan manusia itu ada 4 jenis ya. Jenis pertama itu orang yang diberi harta oleh Allah SWT dan ilmu. Kemudian dengan harta itu tadi dia alihkan ke jalan Allah ya. Karena dia punya ilmu, harta ini kan nggak dibawa mati kan. Kemudian dia punya harta banyak diinfakkan ke jalan Allah. Karena dia punya ilmu. Ada orang yang kedua. Dia punya ilmu nggak punya harta, tapi dia berangan-angan dalam hatinya, bercita-cita. Kalau saya sendiri saya punya harta, saya akan lakukan seperti si fulan yang punya harta tadi. Saya kalau punya harta ya saya pasti ini akan bantu pondok pesantren, bantu ini dan seterusnya. Orang yang ketiga dia punya harta tapi nggak punya ilmu, maka digunakan hartanya tadi untuk foya-foya. Ya pokoknya uang saya kesel-kesel sendiri, saya foya-foya aja. Ya, ini uang saya. Gitu. Nah yang keempat ini golongan yang sangat belangsak ya, nggak punya harta, nggak punya ilmu. Kemudian dia pun bercita-cita. Seandainya saya punya harta, saya pasti akan kayak fulan. Wah kalau saya punya duit, ya pasti saya dugem lah. Gitu. Kalau saya punya duit, saya pasti ini lah. Nah, gitu. Tapi nggak punya duit ya, jadi dia yang menghalangi dia karena nggak punya duit saja. Kalau dia punya duit dia melakukan itu. Nah maka ini hati-hati gitu ya. Jadi ucapan kita ini hati-hati ya, di medsos status. Ya, kalau saya mau lah bendera, ya. Berarti kan dia sudah punya niat kan. Kalau dia punya duit segitu, dia korupsi itu. Kalau dia punya kesempatan, dia korupsi. Nah itu bahaya. Dan dia nggak melakukannya kenapa? Karena memang nggak punya akses. Nah kan ini bahaya ya. Jadi orang-orang seperti ini bahaya. Ya, makanya ketika itu dia punya akses, dia korupsi. Karena memang dari awalnya sudah berpikiran apa nih? Nanti kalau saya menjabat seperti itu, wah saya korupsi gitu. Saya orang itu kan korupsi aman-aman aja. Hukumnya juga ringan, saya mau gitu. Nah hanya ketika dia menjabat pun dia melakukan itu karena memang sudah berniat dari awalnya. Nah kalau dia nggak korupsi ya karena dia nggak punya kesempatan ya. Kalau lo ya memang ya dia nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, nggak punya apa ya, jadi nggak bisa dikorupsi. Apa yang mau dikorupsi yang dia buat makan aja susah ya gitu misalnya. Nah tapi dia dalam hal dosa nanti sama dengan orang yang ketiga. Maka ini harus hati-hati ya. Di medsos kadang orang itu lisannya itu memang gampang ya, gampang misalnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Padahal kita tahu bahwasanya banyak orang tergelincir ke dalam neraka ya karena lisannya.
Dia nggak sadar. Dia ngomong itu, dia rasa itu ringan-ringan saja. Ternyata nanti Allah akan ketika di neraka akan Allah akan jungkir balikan ya. Balikan dilempar ke dalam neraka karena ucapannya. Maka ini harus hati-hati ya. Kita malah kalau bisa kita harus berniat yang baik terus ya. Jadi kita setiap hari itu niat yang soleh terus. Makanya pernah saya sampaikan juga rahasia tentang niat ya. Kenapa sih kita nanti kalau orang-orang beriman itu masuk ke dalam surga dan surganya itu abadi. Sedangkan orang-orang kafir itu kalau dia masuk ke dalam neraka, nerakanya juga abadi. Padahal orang kafir, orang mukmin itu ketika orang mukmin kan melakukan ketaatannya paling puluhan tahun, ya, nggak sampai ratusan tahun kan. Orang itu hidup yang umurnya 100 tahun itu sudah 1-2 orang ya, umur paling 60-70 tahun. Nah dipotong dengan masa balik berarti kan sekitar banyak puluhan tahun saja dia beribadah. Tapi ketika nanti dia masuk ke dalam surga, Allah berikan dia surga selama-lamanya. Padahal amalannya cuma hanya berapa puluh tahun. Begitu juga dengan orang kafir juga sama kan, umurnya juga nggak lama juga. Ketika dia melakukan kemaksiatan, kekafirannya hanya puluhan tahun, tapi ketika nanti masuk neraka, Allah akan siksa dengan neraka kekal selama-lamanya. Apa rahasianya? Niatnya, betul nggak? Seorang mukmin dia pasti punya niat kan. Kalau saya dikasih 1000 tahun ya saya akan sholat terus, kan begitu, betul nggak? Jadi kita kan seperti itu kan. Kalau seandainya kita diberikan istilahnya umur yang panjang 1000 tahun, ya kita akan sholat terus, kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita nggak punya pemikiran untuk syirik sekali-kali nggak ada, atau kafir duluan nggak ada kan. Begitu juga dengan orang kafir, ketika dia hidup dikasih umur 1000 tahun pun dia akan kafir terus. Ya. Kafir terus ya, enak kafir gitu kan, bebas. Ya, kan orang kan begitu kan, pengennya bebas, nggak ada aturan agama. Bebas aja, agama saya bebas ya. Kalau masalah ya paling tinggal minta nanti ya, manggil orang kemudian kasih sajen selesai kan gitu. Orang-orang musyrik kan begitu kan. Ya, maka itulah niat tadi fungsinya. Ya, sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa untuk berniat soleh. Makanya sampai ada syairnya kan, untuk apa hidup 1000 tahun kalau nggak sholat kan gitu. Jadi kalau dikasih 1000 tahun ngapain? Tapi kalau nggak sholat kan percuma juga. Ya. Yaitu faidah yang bisa kita ambil dari surat Ad-Dariyat ayat 56. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pelajaran lagi yang di sini. Ketika Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, maka di sini Allah punya iradah, punya keinginan. Allah punya keinginan, yaitu ketika Allah menciptakan manusia dan jin, mereka adalah beribadah. Namun kenyataannya, apakah semua manusia dan jin itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya tidak. Bahkan kalau kita lihat di sini, ya sekarang ini, kalau kita lihat statistiknya, orang-orang yang agamanya non Muslim itu ya kita baru lihat agama saja ya. Itu mayoritasnya kan agamanya non Muslim di dunia ini ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia kan mayoritas Muslim tentunya. Di dunia ini kalau kita lihat yang paling banyak adalah agamanya bukan non muslim, nomor satunya kan bukan Islam kan. Nah digabung dengan agama-agama lain ya berarti kan yang non muslim itu banyak sekali, mayoritas dibandingkan dengan yang Islam. Nah, maka bagaimana itu? Bagaimana ini ya? Allah istilahnya mengatakan di dalam menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah punya kehendak, tapi kok ternyata nggak terjadi. Nah maka disinilah ada yang disebut dengan iradah syar'iyah. Jadi kehendak Allah itu ada dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Ya. Kehendak Allah itu ada dua, yaitu kehendak yang kauniyah dan kehendak yang syar'iyah. Apa bedanya? Kehendak yang kauniyah itu pasti terjadi. Dan kehendak kauniyah ini tidak harus sesuatu yang Allah ridhoi atau cintai. Sedangkan iradah syariah adalah kehendak Allah yang itu adalah sesuatu yang Allah cintai, tapi tidak mesti terjadi. Allah berkeinginan supaya manusia itu semuanya beriman, tapi kenyataannya ada yang kafir. Nah ini kenapa harus dibedakan ini? Ya untuk menjawab, ya, karena ada sebagian kelompok sesat dalam masalah takdir. Kemudian mereka ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya. Ada yang ekstrem menolak takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kita ini tidak ditakdirkan.
Ditakdirkan setelah kita beramal, ya. Misalnya kehendak tadi. Misalnya ada orang bunuh diri. Apakah orang bunuh diri itu dibawa kehendak Allah? Bukan. Orang itu ada yang ingin bunuh diri dan ternyata dia bunuh diri dan mati. Apakah dia sesuai dengan kehendak Allah atau bukan? Jawabannya sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala likulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak. Ya. Nah, terus bagaimana? Ya maka di situ tadi dibedakan. Ini namanya iroda qauniyah tadi. Orang yang bunuh diri itu iroda qauniyah. Karena tidak mungkin sesuatu yang terjadi dalam semesta ini kecuali adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada orang itu berkehendak, ya, orang itu kan ingin bunuh diri. Bunuh diri secara kehendak Allah tidak menginginkan. Betul enggak? Kan Allah larang orang bunuh diri, wala taqtulu anfusakum. Maka kalau ini kemudian bunuh diri dan dia mati, kemudian kita katakan bahwasanya berarti dia mati, kemudian Allah berkehendak tidak mati, tidak bunuh diri, maka berarti ada orang yang bisa kehendaknya itu mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Ya. Semua yang terjadi dalam semesta ini adalah pasti dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita bahas masalah takdir, ya. Jadi sebenarnya ya kita menjalankan skenario, ya. Jadi sudah ada skenarionya. Semua perbuatan kita ini sudah diciptakan. Cuma kita memang diberikan pilihan. Kita juga diberikan bahwasanya perbuatan hamba itu adalah ya hamba itu sendiri. Tapi semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perbedaan iroda syar'iyah, ada iroda kauniyah. Dan iroda kauniyah itu Allah kehendaki tadi bukan zat itu sendiri, tapi Allah kehendaki karena ada hikmahnya. Allah ciptakan iblis misalnya. Allah kehendaki nggak menciptakan iblis? Ya Allah kehendaki menciptakan iblis. Tapi bukan iblisnya itu sendiri Allah kehendaki, yang kehendaki adalah ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Kalau nggak ada iblis, kalau nggak ada setan kan orang nggak tergoda, ya maka nggak ada ujian ya. Misalnya sakit, sakit itu kan secara kita pribadi kita nggak suka kan dengan sakit. Ya. Tetapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada hikmah di sana. Ya, ternyata hikmahnya apa ya? Mungkin kita bisa ngambil hikmahnya. Oh, ternyata walaupun badan kita kuat ya, ngaku kuat, nah datanglah nyamuk. Cuma kecil aja. Set. Ses. Nah, lihat takdir rumah sakit ya, 5 hari. Nah, demam berdarah ya. Kenapa malaria misalnya. Bahkan yang kemarin ya baru saja kita alami ya. Baru anget lah ibaratnya. Virus ya, virus lebih ini lagi kan nggak kelihatan lagi tuh. Sangat kecil-kecil sekali kan, baru lihat mikroskop baru kelihatan loh ini virus. Corona kan ya. Wah langsung ya seluruh dunia bisa padam semuanya ya. Ya, maka ini adalah ada hikmah di sana. Ya, bahwasanya manusia itu ternyata makhluk yang sangat lemah. Itu. Jadi itu adalah pembahasan mengenai takdir ya. Ini sekilas ya. Nanti kalau ada yang belum paham nanti insyaallah kita akan bahas ya, mungkin pembahasan mengenai takdir ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan ini namanya kehendak syariah karena nggak semuanya nggak terjadi ya. Allah menghendaki keimanan dan ternyata tidak semuanya beriman. Allah menghendaki bahwasanya manusia dan jin adalah beribadah. Kenyataannya adalah tidak semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin banyak sekali ya, jin malah banyak yang jahat kan jin juga. Tapi jin muslim juga ada ya. Jin muslim ada, jin kafir juga ada. Ya. Manusia juga sama kan? Manusia yang beriman ada, manusia yang kafir juga ada. Ya. Maka dari sinilah ini adalah visi misi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kita ini diciptakan di sini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah pengertian yang sangat luas ya. Jadi jangan sampai disempitkan. Ibadah itu adalah cuma sekedar sholat saja. Ya, nanti setelah itu salah paham ya, orang kemudian kerja dia di musola di kantornya. Ya nanti dimarahin kan. Kenapa ya saya ibadah? Kata ustaznya suruh ibadah terus ini. Ya bukan begitu ya. Karena ibadah itu luas maknanya. Tidak hanya sesempit itu ya, sholat saja. Sebagaimana misalnya masjid ya. Fungsi masjid dulu kan juga luas ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk sholat saja. Memang betul untuk sholat, tapi tidak hanya seperti itu saja. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ibadah itu adalah maknanya luas. Semua apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah ibadah.
baik itu ucapan maupun perbuatan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan ayat yang kedua. Wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad, dan sungguh, ba'asna, kami telah utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat itu, rasulan, seorang rasul. Yang apa misinya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi taghut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul yang misi dakwanya adalah sama semuanya. Maka dalam hadis dikatakan al-anbiya ikhwatun li'alat. Para nabi itu adalah saudara sebapak. Wa ummatuhum syatta, tapi ibunya itu beda-beda. Ya. Wa dinuhum wahidun, agamanya satu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yaitu bahwasanya apa maksudnya di situ? Bahwasanya agama para nabi itu adalah satu, sama. Yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau Islam. Ya, jadi agama nabi semuanya adalah Islam, Muslim. Ya, contohnya misalnya Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim juga mengatakan ketika itu kan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aslim. Kemudian Nabi Ibrahim qala aslamtu lirabbil alamin. Saya berislam kepada Rabb semesta alam. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, begitu juga Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih suatu agama bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi seorang muslim. Jadi agama Nabi Ibrahim adalah Islam. Ya. Semua nabi agamanya adalah satu, yaitu Islam. Wa ummatuhum syatta, tapi ibunya beda-beda. Maksudnya syariatnya beda-beda. Syariatnya aja yang beda-beda, ya. Salat, tapi salatnya mungkin caranya beda. Atau waktunya berbeda. Puasanya juga sama puasa, ya. Para nabi juga puasa sebagaimana dalam surah Al-Baqarah kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, sebagaimana juga diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'alakum tattaqun. Maka juga para nabi juga diwajibkan untuk berpuasa. Tapi puasanya mungkin beda dengan kita. Ya. Jadi apa ibaratnya syariatnya yang beda, tata caranya berbeda. Di zamannya Nabi Yusuf menghormati orang itu boleh dengan sujud. Jadi sujud ya, menghormati orang, sujud. Ya, boleh. Nabi kita nggak boleh. Ya, ketika ada Mu'adz bin Jabal baru datang dari Yaman, kemudian tiba-tiba sujud. Nabi SAW mengatakan apa ini ya? Maka kemudian Allah mengatakan, seandainya saya boleh perintahkan seorang itu sujud, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak dari seorang suami. Ya. Maka kemudian saat kita melarang untuk sujud, ya, kepada manusia. Nah ini jadi syariatnya berbeda-beda. Ya, tapi agamanya satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi semuanya adalah Muslim. Para nabi semuanya adalah Islam. Ya. Yaitu dalam hal mereka membawa misi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kesyirikan. Ya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah manusia, maka tentunya manusia pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah dari zaman Nabi Adam itu selama 10 abad, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, itu manusia itu dalam kondisi bertauhid. Jadi manusia itu, anak keturunan Nabi Adam itu selama 10 kurun atau 10 abad itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah muncul kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, maka di sini ada sebagian orang yang mengatakan, misalnya ya, ini terutama kadang orang Jawa ya, ketika misalnya kita mendakwakan begini, kemudian mereka biasanya mengatakan ya kita kembali ke nenek moyang. Ya, ada istilahnya begitu kan. Kita kembali ke nenek moyang.
agama nenek moyang itu apa sih? Nah, seolah-olah itu adalah Islam ini sebagai agama impor. Ya. Jadi orang Jawa itu agama aslinya apa? Nah, ada sekarang sudah mulai ada seruan-seruan seperti itu ya dari sebagian orang. Nah, jadi agamanya apa? Kembali kepada agama kita orang Jawa ini. Nah, maka kita katakan ya kalau mau begitu, istilahnya kembali-kembalian begitu ya. Kan ada sebagian ya, bahkan kemarin ada tokoh politik juga begitu kan. Ya. Di Jawa Barat ya, kita kembali ke Sunda itu apa gitu kan ya. Kalau mungkin Jawa juga sama ya, kita kembali ke Jawa ya. Jawa itu mbah-mbah kita tuh bagaimana dulu sebelumnya. Jangan kita kemudian ya seolah-olah kan dia mengisyaratkan ya jangan agama Arab ke sini bawa gitu kan ya. Maka ada istilah agama Nusantara, ANUS singkatannya kan ya. Agama Nusantara ya. Kan sebenarnya kan isunya ya itu aja kan, mengembalikan kepada agama nenek moyang. Ya, kalau kita mau begitu, oke, kembalikan kepada itu ya kita mau lagi ya. Terus agamanya orang Jawa itu sebelumnya siapa mbah-mbahnya dulu. Nah, kalau kita telusuri ternyata orang Jawa ini ya nanti kembalinya kepada ya Nabi Adam juga kan begitu. Ya. Dan Nabi Adam apa agamanya? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita lihat sejarah kan kemudian 10 abad Nabi Nuh, nah kemudian di Nabi Nuh orang sudah Nabi Nuh berdakwah ya. Ratusan tahun berdakwah tidak diterima, digubris ya. Sampai kemudian Nabi Nuh pun berdoa supaya dihancurkan semua orang-orang kafir ini. Karena kalau orang kafir ini masih ada, jika anak keturunannya dia kafir terus gitu kan. Maka kemudian Allah pun turunkan hujan yang sangat lebat, di bumi memancarkan air. Terjadilah banjir bandang. Semua orang itu mati semuanya. Kecuali yang naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan maka Nabi Nuh itu punya 4 anak ya. Sam, Ham, Yafis, sama Kan'an. Ya. Kan'an ini kafir. Kenapa? Dia karena dipengaruhi oleh ibunya. Jadi ini juga perumpamaan juga ya. Perumpamaan juga bahwasanya terkadang dalam kehidupan rumah tangga itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat terakhir itu ya di juz 28 itu memisalkannya. Daraballahu masalan lil kafirina imra'atan Nuh wa imra'ata Lut. Allah perumpamakan bagi orang kafir itu adalah istrinya Nabi Nuh dan juga istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Nuh kafir dia ya. Maka kemudian dia mempengaruhi anaknya Kan'an, nah dia ikut ibunya. Maka dia enggak mau masuk ke kapal. Dia lari ke gunung terus, wah saya gunung aman ini, paling nggak sampai ke gunung. Ternyata airnya pun sampai gunung juga. Maka bisa dibayangkan, berarti kan kehidupan setelah itu kan punah semuanya ya. Nah, yang selamat adalah yang ada di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, maka di sini ketika ada keluarga yang kemudian bermasalah, bukan berarti kemudian gagal dakwahnya Nabi tersebut. Kan nggak ada yang mengatakan dakwah Nabi Nuh gagal, karena istrinya aja nggak bisa dibawa. Ya. Kan nggak ada kan yang mengatakan seperti itu. Ya Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah, tapi nama dasar orangnya saja nggak mau, ya sudah. Ya. Maka ini juga termasuk ada juga ya, kalau kita nanti bahas tentang biografi beliau, Syekh Muhammad Abdul Wahab, ada sebagian orang yang suka dengan beliau, kemudian menyampaikan tuduhan. Nah, tuduhannya adalah kata mereka itu, ya, bahwasanya kakaknya Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, itu menentang dakwahnya sendiri. Kemudian dijadikan dalil oleh mereka, oh, berarti dakwahnya nggak benar nih. Kakaknya saja nggak nolak kok dakwahnya. Kakaknya katanya menentangnya. Maka jawabannya pertama adalah, ya ketika ada anggota keluarga yang nyeleneh ibaratnya, bukan berarti kemudian dakwah tersebut adalah sesat. Ya terus saja Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang tentang siapa? Pamannya Abu Thalib, Abu Jahal, nentang. Ya. Paman-pamannya nentang. Ya. Yang jadi tokoh-tokoh nentang, ya kan? Maka apakah kemudian kita katakan dakwah Nabi Muhammad itu gagal atau sesat? Ya, tentunya nggak akan yang mengatakan seperti itu. Betul nggak? Kan logikanya begitu kan? Kalau seandainya dikatakan ada anggota keluarga kemudian menyimpang, kan kata orang begitu kan? Wah ini ustadz tapi anaknya begini. Ya. Oh ini ustadz kok istrinya kok begini. Ya. Katakan begitu. Wah saya nggak pakai ilmu ustadz itu kenapa? Wah anaknya saja nggak bisa didik anaknya. Oh dia nggak bisa didik istrinya. Nah. Maka kita jangan begitu kesimpulannya. Ya, ini kalau kesimpulan seperti berarti kesimpulan orang-orang jahiliyah. Ya. Ya mungkin ustadz itu sudah menyampaikan ke anaknya bandel. Dan itu bisa saja. Al-Imam Ibnul Jauzi kalau yang suka buku-buku itu kan ya. Saya dulu kan suka Khalil Gibran dulu, waktu nggak tahu ya. Khalil Gibran itu bagus bukunya kan, puitis ya. Tapi kan dia bukan orang Muslim kan, ateis lah mungkin ya, atau Nasrani ya. Nah kemudian ada satu teman, kalau buku-buku seperti itu yang mau seperti itu, puitis-puitis, nah buku Ibnul Jauzi. Nah Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi.
hidup sekitar tahun 500-an ya, 600 Hijriah. Ini bukunya bagus-bagus ya. Sudah diterjemahkan dan bahasanya juga bagus, sangat puitis. Jadi kalau beliau berbicara itu fasih sekali, puitis sekali sehingga banyak orang tersentuh. Diceritakan dalam biografinya itu ketika beliau bermajlis itu 100.000 orang Yahudi itu masuk Islam mendengar dakwah beliau. Karena begitu penyampaiannya begitu menarik, penyampaiannya begitu menyentuh, 100.000 orang itu masuk Islam, orang-orang Yahudi ketika mendengar dakwahnya beliau. Tapi anaknya anak durhaka, ya. Anaknya sendiri anak durhaka ya. Maka apakah dikatakan gagal? Ya tentunya jawabannya tidak. Ya sudah disampaikan tapi anaknya bandel. Ya. Sebagaimana tadi Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kan'an gagal kan ibaratnya. Ya. Orang kafir dia nggak mau masuk, istrinya juga sama. Ya. Tapi kan apakah kita katakan dakwah Nabi Nuh gagal atau Nabi Nuh tidak benar dakwanya? Tentunya tidak. Ya, sudah disampaikan tapi ya tetap ngeyel kan istrinya dan sama anaknya. Begitu juga Nabi Lut, istrinya juga sama. Ya. Nabi kita SAW paman-pamannya menolak, jadi terdepan kan menolak dakwah beliau. Nah maka itu jawabannya ya. Jadi kalau nanti antum baca ya mungkin dilihat di YouTube atau mana tentang komentar terhadap Syekh Muhammad Wahab. Nah salah satu tujuannya begitu. Kakaknya nentang gitu. Berarti dia sesat. Berarti kesimpulannya ya kok bisa begitu? Kesimpulannya sangat picik sekali kan gitu. Itu pertama. Yang kedua ternyata para ulama menelusuri akhirnya kakaknya rujuk. Ya, di akhir kehidupannya kakaknya rujuk. Jadi rujuk kemudian sepakat dengan dakwah beliau rahimahullahu taala. Jadi begitu ya. Jadi kalaupun katakanlah memang menentang ya bukan berarti kemudian dakwah itu jadi sesat kalau ada yang menentang dari keluarganya. Kan seolah-olah kan begitu kan. Oh ini keluarganya sendiri aja dia nentang ya. Enggak ada orang nyerang begitu kan. Ketika nyerang sesuatu kelompok misalnya ada tokoh kemudian ya ini apalagi malnya politik itu kan. Misalnya ini mau jadi ini kan mending ada keluarganya nentang ini jadikan senjata kan. Dipanggil mungkin dijadikan panggung. Ini kamu supaya cerita ya, bagaimana kelakuannya gitu. Padahal bisa jadi kadang berdusta saja, nggak sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi kembali ke tadi, kalau misalnya mau kembali kepada bapak-bapaknya, ya kita katakan ya udah balik lagi ke bapak-bapaknya. Nah, orang Jawa asalnya mana sih? Nah, ternyata orang Jawa kan ya nanti setelah tadi banjir bandang ya, kemudian akhirnya yang nantinya selamat manusia itu adalah dari keturunannya Nabi Nuh saja, yaitu 3 anaknya di Sam, Ham dan Yafis. Ya. Dan kita ini termasuk keturunan Yafis, karena Yafis ini keturunannya beliau nanti tinggal di Eropa ya, sekarang negara Barat. Kemudian anak-anaknya itu menyebar ke Asia. Ya. Salah satunya adalah Indochina ya, Indochina itu yang ke Jawa. Jadi sebenarnya orang-orang Jawa ini asalnya dari, ya nanti kembalinya ke situ Nabi Nuh. Jadi kita semuanya itu keturunan Nabi. Paling kan Nabi Nuh ya. Nabi Nuh dan Yafis tadi. Jadi kita katakan Yafis bin Nuh alaihissalam. Karena manusia itu semuanya itu kembalinya nasabnya itu kembali kepada 3 tadi anaknya Nuh. Sam, Ham dan Yafis. Sam itu di Yaman dan nanti banyak di orang-orang Arab keturunannya. Kemudian yang Ham itu nanti ke Afrika, dia tinggal di Afrika. Nah banyak keturunannya di Afrika. Kipti, orang-orang Sudan, ya, orang-orang hitam-hitam ya banyak kan. Itu Ham keturunannya Nabi Adam Nabi Nuh alaihissalam. Nah jadi kalau kita mau balik-balikan begitu ya kita balikan lagi. Ya. Memang ada teori ya. Ada teori orang Jawa itu penduduk asli bumi ya. Buktinya apa? Ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ya. Ada ditemukan manusia purbakala. Yang pernah ke Museum Semedo, dia ada di sana ya gambarannya. Ya itu kan kera ya, lainnya. Atau manusia purba ya. Kera atau manusia purba. Kalau dianggap kera kayaknya bukan kera ya. Tapi kalau di manusia juga bukan manusia, ya. Manusia purba ya. Mungkin inilah yang tadi yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat ya, bahwasanya akan membuat seorang khalifah. Allah akan menciptakan Nabi Adam. Maka jawaban malaikat, qalu adaj'alu fiha may yufsidu fiha ya. Apakah Allah menjadikan di bumi ini orang yang merusak ya dan menumpahkan darah. Nah, maka ada banyak penafsiran para ulama ya. Salah satu penafsirannya ya mungkin ini juga didukung dari arkeolog ya. Itu adalah tadi manusia-manusia purba. Jadi yang berbuat kerusakan adalah manusia-manusia purba. Jadi dia belum manusia, tapi dia bukan hewan. Nah kalau kita lihat kan ada simulasi manusia purba kehidupannya bagaimana kan kehidupannya barbar kan. Ketika ada musuh ya nanti diserang ya. Sehingga hanya berbuat kerusakan di muka bumi ya. Barbar kemudian pembunuhan ya karena perebutan wilayah dan seperti itu. Nah itu salah satu penafsirannya. Jadi karena memang ya buktinya ada sih ya. Ya kita lihat kan ada, nggak tahu walau alam ya, apakah memang betul-betul enggak. Tapi ya di Jawa ini memang banyak ditemukan manusia-manusia purba. Ya, jadi
di manusia-manusia purba ini ajibnya itu hanya ditemukan di Jawa saja memang. Di Kalimantan nggak ada. Kalimantan, Sumatera nggak ada. Adanya di Jawa ya, manusia-manusia purba. Nah, kemudian kenapa orang ada anggapan bahwasanya kita ini adalah pribumi, mbah-mbah kita itu pribumi, artinya benar-benar orang Jawa. Itu karena memang ada isu juga untuk nasionalisme ya. Ini makanya Muhammad Yamin ya dulu ya. Muhammad Yamin itu untuk membangkitkan nasionalisme, maka beliau mengatakan ya kita memang orang asli sini. Buktinya mbah kita masih ada itu ya, Pithecanthropus erectus tadi. Tapi itu kan bukan itu ya sebenarnya. Karena itu lain ya, manusia purba dengan kita itu lain. Ya, sehingga kalau kita dituruti mbah-mbah kita ya sampainya ke Nabi Nuh alaihi salam. Yafis tadi, Yafis bin Nuh alaihi salam. Nah, jadi ya tentunya berarti apa? Agamanya bertauhid asalnya. Ya kan agamanya bertauhid. Nah, tapi kemudian karena terjadi manusia itu sudah terlalu banyak ya, terjadi terlalu banyak generasi, kemudian lupa dengan ajaran dasarnya, kemudian timbullah kesyirikan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memutuskan bahwasanya janganlah engkau beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Maka di sini juga sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya agar tidaklah kita beribadah ini kecuali untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi nyambung dengan ayat yang pertama, bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Ruhnya dari ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan hidup di dunia ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ini adalah awalan wa akhiran. Tauhid ini enggak cuma awalan, tauhid ini tauhid first, enggak. Tauhid ini first dan akhir, last ya. Tauhid ini adalah yang pertama dan juga yang terakhir. Jadi tidak hanya pertama saja kita bertauhid, kemudian nanti akhirnya malah enggak bertauhid, bahaya juga ya. Makanya orang kalau mau meninggal ditalkin dengan la ilaha illallah. Kenapa? Nabi sallallahu mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Kalau sampai akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka tauhid ini adalah awal dan juga terakhir. Dan ini kita harus jaga ya. Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah kan, hidayah iman dan Islam. Artinya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kemudian akhir kehidupan kita ini bertauhid? Ya, kita belum tahu kan. Oleh itu sebab itu maka kita perlu jaga. Ya salah satu di antaranya adalah ya kita ikut-ikut kajian tentang masalah akidah supaya mengingatkan kembali. Ya sebenarnya kita sudah tahu, cuma kan kalau nggak diingatkan orang mulai melebar lagi kan gitu. Ya. Makanya kalau kita lihat kan sejarah tadi umat manusia semakin dia jauh dari kenabian, mulai lagi kesyirikan. Ya 10 abad tadi kan. Kalau kita lihat juga di Jazirah Arab ya, ketika Syekh Abdul Wahab datang, ya, beliau kan sekitar abad 12 Hijriah. Nah, kesyirikan sudah muncul lagi kan. Padahal itu adalah masih di sana di Mekah dekat dengan Nabi Muhammad SAW diutus di sana. Bagaimana lagi dengan Jawa, Indonesia yang jauh sekali. Ya kesyirikannya sudah mulai tambah banyak lagi. Dan jaraknya sudah jauh sekali ya. Makanya seruan ini kita kembali ya, kalau mau kembali ke nenek moyang kita tadi Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Adam ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan kita ibaratnya tertipu dengan propaganda itu kan. Yuk kita kembali ke nenek moyang ya. Kalau kembalinya ke kejawen, agama-agama yang musyrik misalnya, ya salah berarti ya. Kembalinya kayak kita terus. Berarti kalau mau begitu ya mbahnya lagi ya. Sampai ketemu Nabi Nuh alaihissalam. Berarti apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita menyampaikan untuk mentauhidkan Allah itu, maka sebenarnya kita menyampaikan untuk kembali kepada awal, asal ya. Kembali pada awal, kembali pada nenek moyang pertama kali ya, yaitu Nabi Adam ya. Kemudian bapak yang kedua Nabi Nuh alaihi salam, yang semuanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi clear ya, seruan pada tauhid ini bukan seruan tadi kan ibaratnya orang menyebutnya adalah ini agama dari luar, impor gitu. Nah, maka enggak, ya ini adalah kita kembali kepada asal mula. Kenapa kita diciptakan? Nah, maka ini jangan mindset kita harus berubah ya. Karena orang kadang mindsetnya saya orang Jawa ini berarti ya harus filosofi orang Jawa gitu. Ya enggak, kita orang Jawa betul memang.
Artinya kalau secara adat kebiasaan kalau itu nggak bertentangan dengan syariat itu nggak ada masalah. Ya, namanya kebiasaan kan nggak masalah. Masing-masing orang kan kesopanan itu kan nilai kesopanan kan masing-masing daerah berbeda-beda. Ya. Misalnya di Arab Saudi sana kalau mengucapkan salam ya harus keras. Oh assalamualaikum harus begini kan. Kalau kita ya malahin. Tapi kalau kita ya assalamualaikum ya, harus dengan pelan gitu kan. Ini kan hal yang ya syariat itu nggak melarang juga. Makanya dalam hadis wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Dan bergaul manusia dengan akhlak yang terbaik. Maksudnya akhlaknya bagaimana? Ya sesuai dengan setempat. Kesopanan setempat itu bagaimana? Ya, masing-masing daerah berbeda. Ya. Tapi kalau masalah tauhid ya sama semuanya standar. Tauhid sama semuanya ya. Nggak ada yang di Arab harus begini ya. Nanti di Jawa boleh syirik, nggak ada. Semuanya sama. Ya. Di Jawa nggak boleh syirik, di Arab juga nggak boleh syirik ya. Di Amerika juga nggak boleh sama. Semuanya sama. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ini mungkin ada sekitar waktu 10 menitan ya. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang kita bahas atau ada masalah lain ya silakan apa tuh. Ya monggo silakan ada pertanyaan. Ya, monggo. Sama Ibnu Jauzi sama Ya. Baik Ibnul Jauzi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beda. Ya, Ibnul Jauzi lebih ke atas lagi ya. Sekitar 500-an Hijriah wafatnya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu sekitar 700-an ya. Wafatnya sekitar tahun 700-an. Ini berbeda tapi memang keduanya sama, bahasanya bagus ya. Ibnu Qayyim juga bahasanya bagus, Ibnul Jauzi juga bahasanya bagus ya. Karena Ibnu Qayyim kan muridnya Ibnu Taimiyah ya. Jadi kalau Ibnu Taimiyah memang tulisannya jelek. Jadi kalau orang-orang yang meneliti naskahnya Ibnu Taimiyah itu tulisannya memang jelek ya. Tapi kalau Ibnu Qayyim bagus ya. Mungkin karena apa ya? Karena Ibnu Taimiyah itu banyak dipenjara ya, banyak difitnah oleh musuhnya. Nah, sedangkan Ibnu Qayyim sudah merasakan dakwahnya sehingga orang sudah banyak menerima, nah, sehingga beliau mungkin bisa kesempatan ya bisa nulis dengan bahasa yang bagus. Itu. Ya, silakan lagi tanyakan. Yo. Ya, Pak Imam. Tanya yang uraikan tentang asal-asal. Iya. Di mana? Cinta manusia beribadah. Kalau manusia ada yang berbeda, ada yang berbeda, ada yang tidak. Kalau jin ada yang berbeda, ibadahnya seperti apa dan kira-kira? Ya baik. Jadi jin ini juga dibebani dengan syariat ya. Jin ini dibebani dengan syariat. Kemudian ketika nabi-nabi sebelumnya itu diutus hanya untuk kaumnya. Nah, sedangkan jin ini memang yang ikuti saja. Nah, khusus untuk Nabi Muhammad SAW, maka beliau diutus kepada manusia dan jin. Jadi khusus kepada Nabi Muhammad SAW itu diberikan keutamaan, beliau diutus kepada manusia dan jin. Bahkan ada surat jin juga kan? Ada surat al-jin mendengarkan dakwah beliau SAW. Nah, terus bagaimana ibadah mereka? Ya sama, karena syariatnya kan sama. Ya, ibadah mereka itu sama. Ya, artinya mereka juga sholat ya sholat. Zakat ya zakat, ya pokoknya semua sama, ya karena jalan Nabi Muhammad kan itu kan, yang kita tahu ya jalannya itu ya berarti sama, ya. Jadi mereka sama, ya mungkin mereka juga hadir di sini. Kalau nongol kan antum lari semua, jin besar nongol lari semua, kan? Ya mungkin hadir juga kan ya, hadir juga kan jin-jin Muslim ya, mereka datang ke kajian-kajian, dan jin juga macam-macam, ada jin ahli bidah juga ada, dia Muslim tapi ahli bidah ada juga, jadi jin itu macam-macam ya. Wa kunna tara'iqa qidada ya kan dalam surat Al-Jin kan, dan kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam menafsirkannya mengatakan jin itu macam-macam juga. Ada jin yang kuburiyun, ada juga ada jin yang Mu'tazilah ya. Macam-macam ya. Jin ya pokoknya sama seperti manusia juga ya. Jadi dia ngajinya ke kelompok sesat ya dia kesesat juga gitu. Makanya ada juga yang kafir jelas kalau kafir kan. Jin muslim sama kafir kan. Makanya itu jin ini juga sama syariatnya, berarti sama dengan kita. Nah, kemudian para ulama mengatakan mungkin saja ada hal yang untuk jin ini modifikasi, misalnya haji, ya.
Haji bagi kita kan, bagi yang mampu mengatakan berjalan ke sana kan ada dikaitkan dengan kemampuan. Ya. Maka haji ini adalah di rukun Islam wajib, tapi bagi yang mampu. Kalau jin mungkin kata-kata bagi yang mampu dihilangkan. Kenapa jin bisa terbang soalnya? Jadi nggak usah pakai pesawat kan. Mau haji ya, tinggal terbang aja. Nah, jadi kan jin nggak perlu kemampuan. Artinya dia bisa terbang. Kan jin bisa terbang kan. Makanya dulu ada orang istilahnya mbah-mbah kita kiai dulu kan, loh saya hajinya pakai naik jin. Ya, memang betul itu bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Jadi terbangkan oleh jin. Jadi yang sampai ke sana. Tapi walaupun itu banyaknya bohong juga ya. Misalnya sholat Jumatnya di Mekah ya. Padahal jaraknya 4 jam kan. Jadi kalau misalnya dia di Mekah ini kita di sini jam 12, masih jam 8 gitu kan. Jadi itu bohong ya. Tapi kemungkinan buat terbang bisa jadi ya. Jadi bisa terbang. Jadi makanya mungkin ada beberapa syariat yang jin ini tadi ya pengecualian. Jadi misalnya haji nggak ada lagi kata-kata tidak mampu ya. Karena bisa mampu semuanya kan. Tadi kalian harus haji ya, haji bisa. Umroh ya tinggal umroh saja, tinggal terbang aja kan. Sana terbang ya. Kan begitu. Kalau kita kan ya harus pakai pesawat. Nah, pesawat pakai duit. Nah, maka ada kemampuan dikaitkan dengan kemampuan. Ya, mungkin seperti itu. Jadi sama syariatnya jin dengan manusia sama ya. Jin itu ya sholat juga ya. Kemudian dia istilahnya haji ya haji ya, zakat ya zakat ya. Makanya jin juga ada banyak nyolong. Kan bisa kan ya punya banyak duit kan jin ya. Ya mungkin bentuknya di jin kan lain ya. Kemudian makan juga sama, makan ya. Jin juga baca Quran juga ya. Dan seterusnya. Jadi samanya. Jadi mereka juga ada syariatnya sama dengan kita. Karena Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk manusia dan jin. Ya, maka ketika itu mereka harus mengikuti. Ya. Kalau nggak ikuti berarti kafir. Cuma jin ini memang kedudukannya di bawah kita. Makanya kita jangan meminta kepada jin gitu kan ya. Nah, di agama-agama yang pagan ini biasanya jin itu dijadikan sebagai hal yang ibaratnya seolah-olah diagungkan gitu kan ya. Padahal kan dalam agama kita ya sholat jin kan nggak boleh kan gitu. Nggak boleh, sama saja. Ya, bahkan mungkin dari segi intelijensi lebih di bawah kita kan gitu. Nah, kita nggak boleh. Kalau kita mintai maka apa? Dalam surat Al-Jin wazadahum rohako ya kan. Mereka jadi bahasa Tegalnya nyingkrak gitu kan ya. Nggak boleh nyingkrak jin ini ya. Karena orang yang kuat ketika minta pada yang lemah kan yang lemah jadi gemudi kan gitu kan ya. Betul nggak? Maka itu nggak boleh kita minta pada jin. Ya, demikian. Ada lain lagi? Ya sekarang ada yang lain? Ya betul. Ya, betul. Ya. Jadi kata setan ini dari kata satona ya. Satona ini adalah ya intinya adalah yang bahasa kita ini ya berawul lah gitu ya. Jadi yang nggak bisa diatur itu. Makanya setan ini adalah untuk sifat akhirnya kan. Jadi bisa jadi untuk sifat dan untuk nama. Ya. Kalau untuk sifat makanya dalam surat An-Nas kan minal jinnati wan nas kan. Dari kalangan jin ketika kita minta perlindungan dari godaan setan kan. Kemudian dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Maka ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Artinya manusia ini jadi setan. Kenapa? Karena dia punya sifat-sifat ya setan ya dia. Dia nggak bisa diatur ya. Kemudian dia melakukan ini. Makanya ketika ada orang ngebut misalnya kan dulu orang-orang kita setan alas gitu ya. Ya karena memang ya tadi nggak bisa diatur kan gitu. Jadi setan ini adalah sebuah sifat. Ya, ketika sifatnya itu seperti itu maka dia disebut dengan setan ya atau kesetanan itu kan. Orang ini kesetanan ini ya. Makanya ya tapi kalau secara disebutkan secara mutlak biasanya untuk jin gitu ya. Nah jin ini tadi nanti ada iblis ya. Ada yang biasa. Nah, iblis ini yang kafir ini jelas ya. Makanya iblis ini bukan dari malaikat. Walaupun dikatakan ketika ayatnya wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis, kan dipahami bahwasanya pengecualian itu kan berarti yang dikecualikan itu adalah masuk ke dalamnya. Ya. Misalnya kayak dikatakan ya, semua jamaah Darul Ikhlas ini makan kecuali fulan. Nah, berarti kan fulan ini dianggap sebagai jamaah Darul Ikhlas kan begitu kan misalnya. Tapi juga pengecualian itu ya berbeda, nggak harus seperti itu. Ya. Pengecualian ini juga bisa jadi adalah bukan yang sifatnya itu. Ya. Nah, seperti contohnya adalah iblis ya. Jadi semua malaikat itu sujud kecuali iblis. Dan iblis itu bukan bagian dari malaikat. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan
wa kana minal jin. Ya, iblis ini adalah termasuk dari kalangan bangsa jin. Makanya iblis mengatakan ketika menolak untuk sujud kepada Adam, itu mengatakan, "Kenapa engkau menolaknya?" Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban iblis, "Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar." Ya, engkau menciptakan dia dari tanah dan engkau menciptakan aku dari api. Ya, maka api ini adalah bahan bakarnya ciptaan dari jin kan. Nah, itu. Maka jin ini ya iblis tadi adalah termasuk bangsa jin. Ya. Dan memang jin ini ya tadi apa istilahnya ya gak harus kita takuti ibaratnya. Ya sama-sama makhluk juga gitu. Makanya tapi karena kita nggak bisa lihat ya sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu untuk zikir ya, zikir-zikir supaya kita apa istilahnya selamat dari godaan jin atau gangguan dari jin ya, seperti itu. Ya baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.